Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk pecinta otomotif semuanya. Baik, untuk kali ini akan kita sampaikan video perbaikan Yamaha Aerox yang suaranya kasar sekali. Baik, kita simak sama-sama ya. Motor ini Aerox ini baru kilometer 46.501 ya. Tapi kondisinya seperti ini ya. Umur pemakaian baru sekitar 2 tahun, baru mencapai 46.500 itu. Suaranya atau mesinnya sudah besar seperti itu. Nah, apa yang terjadi nanti kita sampaikan, kita bongkar, kita perlihatkan di sini penanganannya bagaimana. Ya, mengerikan bukan? Baru 2 tahun loh motor ini dipakai, baru 2 tahun, kilometer masih sangat rendah. Bahkan menurut ownernya untuk penggantian oli pun rutin, tidak pernah telat sama sekali. Namun apa yang terjadi ya seperti ini. Nah, untuk langkah awalnya akan kita bongkar untuk cover bodinya, sekalian kita tutorialkan untuk pencopotan atau pelepasan cover body ini. Kalau teman-teman bingung dimulai dari mana, kita buka joknya dulu. Nah, nanti di samping kanan ini ada 1, 2, 3 baut L, itu kita lepas dulu. Kemudian nanti untuk cover pijakan itu kita lepas yang kedua kalinya, baru menuju ke bagian bagasi ya. Nah, kita lepas dulu untuk cover ini yang silver ini ya. Ini ada 3 baut L dan ada 1 nih baut klip plastik di bawah ini. Nah, ini udah bisa kita lepas. Nah, kita tarik saja dengan penuh perasaan untuk yang cover silvernya. Nah, sudah bisa dilepas. Nah, sudah terlihat situ ada knop pengancingnya dan baut L-nya ada 3, 1, 2, 3 yang belakang ya. Itu sudah bisa dilepas. Baik, untuk selanjutnya untuk cover pijakan itu nanti kita lepas. Itu ada yang gantungan baut 10-an, kunci 10, dan baut-baut yang di pijakan ini tadi ada karpet yang bisa kita lepas. Nah, ini ada baut cacingnya ada beberapa, ini ada 1, 2, 3, 4, kemudian yang 1 ada di bagian depan, nanti kita lepas jangan lupa. Kemudian yang di tengah ini baut cacing nih yang kita lepas sekarang, baut cacing juga. Ini baut 10-an, kunci 10, ini ada 2, yang belakang sama yang depan. Kemudian yang di depan kalau susah dengan kunci T bisa dengan kunci shock 10 seperti ini, karena mentok ya, kalau pakai kunci T mentok di cover bagian depannya. Nah, seperti ini caranya pelan. Kemudian ini yang kunci 10 yang ada di samping, ini yang untuk gantungannya, kunci 10 kita lepas juga. Kemudian nah, ini juga ada baut cacingnya. Nah, tinggal yang bawah ini, yang bawah ini ada 4 klip plastik yang menghubungkan atau yang menyambung dengan penahan lumpur di bawah atau cover bawah, itu disambungkan dengan klip plastik 4 buah. Ini kita lepas dulu, hati-hati nanti biar bisa dipasang lagi. Kemudian 1 di depan tadi sudah saya sampaikan, ada 1 baut di depan, baut cacing.
kita lepas, jangan sampai ketinggalan. Baru setelah itu untuk cover pijakan ini bisa kita lepas secara masih menyatu gitu ya, masih satu paket begitu bisa kita lepas ya. Oke, selanjutnya untuk pelepasan berikutnya itu untuk ya, setelah kita lepas cover sudah kelihatan semua untuk komponen radiatornya, dan kita menuju ke bagasi dulu ya. Kita ke bagasi dulu, kita mulai dengan melepas tutup aki kita lepas, kemudian aki kita lepas, baut-baut yang di bagasi nanti kita tanggalkan, kita copot, kemudian lantas kita lepas cover silver yang di belakang bagasi itu. Ya, kita lepas pelan-pelan ya. Nah, cover bagel yang belakang kita tanggalkan dulu sebelum kita melepas bagasi dan tempat duduknya, karena menutupi bagasi yang bagian belakang. Untuk melepas bagasi wajib kita lepas cover begelnya atau cover belakang tadi yang berwarna silver tadi ya. Kemudian ada beberapa baut di belakang kita lepas. Setelah itu baru kita bisa ambil itu bagasinya. Out, masih nyangkut apa ini? Oh ya, oke. Nah, sudah bisa kita lepas. Baik, lanjut di bagian filter udara. Kita lepas, ini ada dua baut filter udara. Kemudian yang di throttle body kita lepas juga dengan baut L kecil ya. Kemudian untuk throttle body kita lepas juga. Jangan lupa soket-soket sensornya kita lepas pelan-pelan. Kita copot dari rangkaian di mesin. Lanjut untuk komponen radiator, untuk bagian pendingin radiator ini kita lepas dulu. Ini pengamannya sudah variasi ya, pengaman radiatornya. Dan jangan lupa kita tap dulu, kita kuras dulu air radiatornya dengan atau lewat ini bawah. Ini ada baut pakai obeng plus ya, nanti kita tap dulu, jangan lupa. Untuk baut 4-nya bisa dikendor-kendorkan dulu, tidak apa-apa ya. Kita lakukan pengurasan untuk air radiatornya lewat baut kurasan bawah. Ini ada pakai mata ketok plus ya tadi. Kemudian yang atas kita buka, untuk tutup radiatornya kita buka agar aliran airnya segera tercurah keluar, terkuras semuanya. Kemudian selang-selang radiator kita lepaskan dengan hati-hati ya, karena untuk pipa radiatornya
terbuat dari bahan plastik keras yang mudah patah. Demikian kalau kita tidak hati-hati, kalau gerasa gerusu nanti malah mengakibatkan kerusakan pada pipa plastik pada radiatornya. Nanti malah kita tambah budget banyak untuk membeli komponen radiator ini. Ya, kita lepas pelan-pelan. Ini komponen selang yang menuju ke water pump, dari radiator menuju ke water pump di sebelah kiri. Nah, kita pindah dari samping kiri ya, kita lepas untuk water pumpnya. Ini ada baut 83 itu, setelah kita lepas baut 8-nya, kita lepas, kita congkel pelan-pelan ya, dengan penuh perasaan, jangan sampai patah ya, ini karena aluminiumnya terlalu ya tipis begitu, hati-hati. Oke, sudah bisa lepas, kita keluarkan. Lanjut kita buka cover decklepnya, ada 4 baut. Oke, baut kunci 8 ya sudah terlepas seperti itu. Kemudian kita jangan lupa kita topkan, posisi top, garis cowakan itu harus pas di depan. Nah, itu tanda cowakannya di lubang dari gigi timing itu. Knalpot juga kita lepas. Gigi temeng kita lepas, kita lepaskan dulu setelan kampratnya ya, biar kendor mudah dilepas untuk gigi temengnya. Kemudian ada baut L di dalam sini ya, ada 2 atas bawah, jangan sampai ketinggalan ya. Samping kiri ini ada baut L, kita lepaskan. Ya, baut L-nya kita lepas. Setelah itu untuk yang diancar bloknya ada 4, pakai kunci sok 12 ya. Ini posisinya agak rumit, tapi untuk airlock ini tidaklah perlu kita turunkan dari rangka karena masih ruangnya masih bisa, walaupun sempit-sempit sedikit, namun masih bisa kita lakukan seperti cara ini. Nah, ini untuk kop juga masih bisa muat. Kita keluarkan dari sisi yang sempit seperti ini, kita pas-paskan ya. Untuk blok sekernya juga kita lepas seperti ini. Nah, kita lihat penampakannya apa yang terjadi. Ya seperti itu. Ternyata apa ya tadi, suara yang kemeladak tadi hampir bisa dipastikan bersumber dari seker yang terkikis habis permukaannya tadi. Nah, saya curiga ini untuk oli mesin jangan-jangan juga sudah habis. Kalau yang punya kemarin bilang belum lama mas olinya, tapi ya kita buktikan saja, nanti kita tap, kita kuras olinya seperti apa masih ada olinya atau bahkan tidak ada olinya sama sekali. Nah, permukaan sekernya seperti ini ya, sangat mengerikan ya, sampai seperti itu. Tidaklah lain itu bekas ngejim atau ngesrok karena kurangnya pelumas atau oli mesin dari motor ini. Nah, untuk keraknya juga terlihat sangat tebal ya, artinya motor ini memang sudah ngebul, sudah berasap untuk beberapa waktu lamanya ya, seperti itu. Nah, untuk ini linernya juga lukanya sangat parah sekali ya,
sudah sangat parah tambah sekali, sudah sangat parah sekali. Ya seperti itu kondisinya, karena mesin berjalan kurang oli atau pernah kehabisan oli. Ya seperti itu. Nanti kita segera cek untuk volume olinya ya. Ini untuk Aerox ini 155 cc ya. Nah kita coba untuk olinya ya, seperti apa, banyaknya seperti apa, masih atau tidak. Wah bahkan malah cuman menetes beberapa tetes saja. Kita lihat, ini kita siapkan wadah sedemikian besar namun hanya sekian ya, volume olinya tinggal segitu ya. Maka ya sudah selayaknya lah kalau untuk sekernya ini ngejim, ngesrok seperti itu. Nah untuk kali ini, untuk pengkondisian blok seker atau seker Aerox yang ngesrok tadi, untuk ownernya minta kita melakukan penggantian secara ganti total. Artinya apa? Artinya kalau kemarin kita menyarankan untuk shock cleaner untuk menghemat biaya, atau untuk kedepannya bisa dikorter lagi, namun kali ini untuk si empunya motor Aerox ini menginginkan untuk diganti berikut bloknya secara komplit. Nah seperti ini untuk blok komplitnya bisa Anda dapatkan di toko-toko terdekat, khususnya yang spesialis untuk spare part Yamaha. Nah ini ori ya, ini original 155 itu B6H, itu serinya untuk Aerox ya. Sebenarnya untuk NMAX pun bisa sama ya, 155, tapi untuk serinya itu yang B6H itu. Nah ini untuk sekernya pun bisa memakai R15 ataupun Yamaha NMAX, itu bisa secara dimensi sama ya. Ini kita pakai part ori ya, ori Yamaha atau yang mahal ya. Sebenarnya tidaklah mahal, dalam artian kalau sekelas motor Aerox ini untuk penggantian seker berikut bloknya itu tidaklah semahal kalau dibandingkan dengan nilai motornya. Nah oke, kita coba untuk sekernya di blok yang baru ya, sangat kinclong ya, semuanya baru. Nah untuk kerapatannya kita cek. Nah seperti itu ya, licin sekali ya. Untuk produk ini settingan pabrikan sudah selicin itu. Beda sekali kalau kita melakukan boring liner, kita bisa request untuk kelicinannya untuk agak ada span-spannya sedikit. Kalau ini nanti langsung gas pun bisa ya. Untuk ring sekernya kita cek secara jumlahnya oke ya. Kita langsung pasang saja di sekernya seperti biasa ya. Yang pertama untuk ring olinya atau ring bilas olinya, kemudian untuk ring yang tengah dan yang paling atas ya. Jangan lupa untuk tulisannya di atas ya, tulisan di ring sekernya itu berada di posisi di atas gitu ya. Kemudian untuk packing-packingnya kita juga pakai original ya, tidak mahal ini, original kop bloknya. Dan untuk seal clapnya ya jumlahnya 4 gitu ya. Baik, langsung kita rakit di motor, tidak usah pakai lama ya. Untuk tanda panahnya di bawah seperti itu. Ini ada cahaya apa ini,
matahari senja ini ya, membuat videonya tambah estetik ya. Ya, untuk kancing pennya jangan sampai lupa dipastikan untuk dipasang sedemikian masuk di lubang kancing pen sakernya. Nah, tinggal kita urus ini untuk silinder kopnya, kita bersihkan dan kita skor klepnya ya. Ada 4, kita skor satu persatu. Setelah penyekuran dirasa cukup, dipastikan semuanya rapat untuk klepnya, kita rakit, kita tangkringkan di mesin Aerox ini. Ya, lantas kita melakukan penyetelan klep. Untuk celah klep atau celah katupnya kita gunakan fuller ya, masih di angka celah 0,15 dengan 0,20 untuk ineknya. Setelah itu untuk perakitan selanjutnya kita merakit untuk komponen radiator ya. Dari perselangan sudah kita rapikan, kita pastikan kenceng, kemudian knalpot kita pasang. Air radiator kita isi ya, kemudian aki kita pasang seperti ini dulu untuk mencoba tes engine. Siap, engine on. Oke, bismillahirrahmanirrahim, untuk engine siap on ya. Nah, ritual pertama kali setelah engine on, kita cek oli apakah naik sampai ke silinder kop. Nah, kita ini ada baut di sebelah kanan throttle body, ini ada pakai kunci 8, bisa kita buka, kita cek, kita pastikan olinya naik ya. Kemudian untuk radiator juga kita tunggu sampai gelembungnya hilang atau gelembungnya habis, baru kita tutup untuk tutup radiatornya. Artinya kita membuang angin yang masih terjebak di dalam radiator tersebut. Ya, lanjut untuk finishing. Kita ke filter udara, kita finishing, kita sempurnakan untuk komponen rangkaian dari Aerox ini ya.
Untuk aki, jok, dan bagasi kita pasang, kita sempurnakan berikut cover bodinya. Baik, untuk pemasangan cover bodinya tidak kita tutorialkan karena mudah saja secara terbalik seperti yang tadi kita lakukan untuk pelepasan. Oke, sampai di sini terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.